Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita melangkahkan kaki kita ke masjid ini demi melaksanakan satu kewajiban bagi setiap lelaki muslim, melakukan sholat berjamaah di masjid dan dilanjutkan mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita semua. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah Masjid Asy-Syafi'i yang semoga dirahmati Allah, mungkin sebagian antum ada yang kenal sama ana dan mungkin sebagian yang lain tidak kenal sama ana. Ya, ana pun begitu ya. Wajah-wajah antum tidak asing bagi ana. Karena dulu pernah tinggal di sini 1 tahun, mengabdi ngajar di Al-Irsyad dan sering sholat di sini juga. Dan untuk pertama kalinya sekarang ana duduk di sini, ya agak tegang nyawa. Merasa tidak pantas ana duduk di sini. Alhamdulillah. Para jamaah semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa judul kajiannya? Jangan zalim. Siapa yang zalim di sini? Tidak apa-apa jamaah. Ya, mungkin kita hampir semua kita pernah berbuat zalim. Entah zalim sama orang lain, entah zalim sama diri sendiri, entah zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para jamaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ana mau tanya, apa artinya zalim? Siapa yang tahu di sini? Apa artinya zalim? Ya akhi, ente jangan zalim. Nah, apa artinya? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Masya Allah, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Salah satu ulama mengartikan zalim dengan kata itu. Tapi ada lagi makna zalim yang lain. Siapa yang mau menambahkan? Ya, kata para ulama, zalim itu adalah, atau az-zulm, kezaliman itu adalah wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ada juga para jamaah, para ulama yang mengatakan kezaliman itu adalah kullu dzambin 'asallaha bihi atau 'usiyallahu bihi sawa'un kana syirkan billah aw duna dzalik. Semua dosa yang dibuat sama kita, semua dosa yang diperbuat oleh manusia, maksiat-maksiat, mau itu syirik kepada Allah atau maksiat-maksiat yang lain atau kezaliman kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya masuk dalam kalimat az-zulmu. Yang mana kita tahu para jamaah sangat banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata ini dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah juga mewanti-wanti hati-hati sama yang namanya kezaliman. Az-zulmu dzulumat yaumil qiyamah.
Zalim itu, jadi zalim ini pelakunya. Asal katanya itu diambil dari kata zalama. Masdarnya adalah zulmun. Zulm. Az-zulm zulumat yaumil qiyamah. Kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Para jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita lihat di zaman sekarang kezaliman ini merebak kemana-mana sekarang. Di pasar ada kezaliman, di setiap tempat yang kita duduk di situ, di sana ada kezaliman. Entah ada maksiat, entah ada yang lagi gibahin orang, entah ada yang lagi buat syirik, entah ada yang lagi kurang ajar sama orang tuanya, entah ada yang nipu temannya, semua itu namanya kezaliman. Ya. Para jamaah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ghafir atau surat Ghafir ayat 31, "Wa ma kana Allahu yuridu dzulman lil ibad, wa ma Allahu yuridu dzulman lil ibad." Ya, Allah tidak mau kezaliman dilakukan oleh hambanya. Ya. Banyak ayat-ayat para jamaah sekalian dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan kita ini jangan dekat-dekat sama yang namanya zalim. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Ya ibadi," ini hadis qudsi ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Aku jadikan kezaliman itu haram bagi diriku sendiri, dan aku jadikan zalim ini haram bagi kalian semua antara satu dengan yang lain. Fala tadzalamu. Jangan kalian saling menzalimi satu dengan yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innahu la yuflihudz zalimun." Sungguh tidak akan jaya orang-orang yang kerjaannya di atas muka bumi ini berbuat zalim. Nanti akan kita sebutkan para jamaah, zalim itu ada macam-macamnya. Kita akan sebutkan yang paling berat sampai yang paling ringan. Dan Allah sering dalam Al-Quran, "Fabu'dan lil qaumidz zalimin," kata Allah. Maka minggir, jauh-jauhlah kalian kaum-kaum yang berbuat zalim. Dan Allah juga mengatakan, "Ala la'natullahi 'alal zalimin." Sungguh laknat Allah bagi orang yang berbuat zalim. Kata Rasulullah SAW, "Ittaqudz zulma." Jaga diri kalian dari kezaliman. Fa inna zulma zulumat yaumil qiyamah. Karena kezaliman itu adalah kegelapan besok di hari kiamat. Ya. Kita tahu di hari kiamat besok matahari itu ditarik sama Allah para jamaah. Jaraknya berapa? 1 mil, 1,5 kilo. Sekarang jaraknya matahari itu 150 juta kilometer. Ya. Dihapus nolnya semua, 5-nya ditaruh di belakangnya koma lagi. 1,5 kilo. Tapi kezaliman ini adalah kegelapan di hari kiamat. Nanti akan kita sebutkan hadisnya bagaimana sengsaranya orang yang berbuat zalim di atas muka bumi ini. Para jamaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita katakan barusan bahwasanya kezaliman ini ada beberapa macam. Dan kalau kita fikirkan para jamaah, ya, kalau kita berpikir dengan akal kita flashback kembali ke kehidupan kita yang dulu, terutama buat para ami-ami di sini yang sudah umur ya. Kalau dipikir kembali ke hari-hari yang lalu, sudah yang terlewati. Ya, beliau dulu pernah jadi anak muda, ya, pernah jadi muda, terus mundur lagi jadi anak-anak dulu, dituntun sama abahnya pergi ke masjid sini mungkin. Masjid ini berapa tahun sudah umurnya para jemaah? 100 tahun? Ya mungkin ada ame-ame di sini yang dari kecil sudah dituntun sama abahnya sholat di sini. Dan sekarang mereka sampai sekarang masih ada di sini. Coba dipikir kembali, mundur ke belakang. Terus lagi mundur, bayi, tidak bisa apa-apa. Mundur lagi, di dalam perut ibunya. Mundur lagi, tidak ada apa-apa sama sekali. Gumpalan hanya. Mundur lagi, orang tuanya belum nikah, belum ketemu. Dan mundur terus. Ya. Jadi intinya kita semua ini ada di muka bumi, dulunya kita tidak ada. Lalu kita diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala, dibikin ada sampai kita hidup sekarang ada duduk di masjid ini. Ya. Dan Allah ingatkan itu para jamaah kepada kita. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura.
ya, telah terjadi, telah datang kepada manusia. Hinum minad dahri, ya, satu waktu, lam yakun syai'an madhkura. Dia tidak pernah disebut sama orang. Siapa namanya fulan? Tidak tahu, tidak ada di atas muka bumi ini. Betul atau tidak jemaah? Tapi sama Allah sekarang diadakan dia di atas muka bumi. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basir. Allahu akbar. Kami jadikan manusia, kami ya, buat manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ciptakan manusia dari air yang hina. Faja'alnahu sami'an basir. Ya. Kami jadikan dia bisa mendengar, kami jadikan dia bisa melihat. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau menciptakan sesuatu perfect. Ya. Atqana kulla syai'. Kalau bikin sesuatu ahli dan jadinya perfect. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Dan kami kasih dia dua jalan. Dia mau bersyukur atau dia mau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan pilih. Para jamaah sekalian semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ini di atas muka bumi diciptakan sama Allah begitu aja? Orang tua nikah, terus ibunya hamil, punya anak, sama Allah dijaga, ya. Rezekinya abah kita ditambah sama Allah supaya bisa ngasih nafkah anak sama istrinya. Terus anaknya besar, dididik sampai besar, sekolah dan lain sebagainya. Apa dipikir sama kita ini kehidupan berputar, tidak ada maksudnya yang Allah inginkan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, para jamaah, kita semua hafal ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, Allah yang sudah baik sama kita, Allah yang sudah sangat luar biasa sama kita, kita setiap hari maksiat sama Allah, dikasih nikmat, melek mata, Masya Allah, bangun tidur lihat di handphone sudah full, pesanan semua datang. Masya Allah, minum gahwa, istrinya bikinin kopi datang, ya, aman. Ya. Bagaimana sabda Rasulullah SAW? Man asbaha aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa indahu quta yaumihi faka'annama hizat lahu dunya wa hadafiriha. Barang siapa yang merasa aman bangun tidur dia di pagi hari, wa mu'afan fi jasadihi, sehat, tak ada penyakit apa-apa, dan dia tahu apa yang mau dimakan sama dia hari itu. Orang yang begini, kata Rasulullah, sama seperti memiliki dunia dan isinya. Setiap hari mungkin kita seperti itu, tapi tidak pernah syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu semua bukan nikmat dari Allah, jamaah? Kalau Rasulullah bilang itu seperti, apa bedanya sama raja? Punya dunia sama isinya, apa bedanya sama raja? Sama. Dan itu kita rasakan dari dulu mungkin. Mungkin dari sini hanya 1-2 orang aja yang bangun tidur dalam keadaan huru-hara, bingung, dibom orang rumahnya, atau dia tidak tahu apa yang mau dimakan hari itu. Sedikit, insya Allah kita yang seperti itu. Sama Allah dikasih nikmat luar biasa. Dari kecil kita tidak bisa apa-apa, diajarin sama Allah, nih, begini cara nyusu sama ibu. Siapa yang ngajarin kita nyusu sama ibu? Ada yang bisa ngajarin? Tidak ada. Anak bayi ngerti apa? Sama Allah SWT langsung fitrahnya kita dekat sama ibunya, dia langsung nyusu. Dan dia tahu caranya itu disedot. Dia tahu tanpa harus ada yang ngasih tahu. Allahu Akbar. Terus tambah besar, diajarin, sudah pinter, sudah bisa kerja sendiri, punya uang sendiri, syirik sama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dia serahkan sama Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang tidak berhak. Apa-apa yang itu dia buat sesuatu yang tidak pantas untuk dia perbuat. Karena itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Menyembah benda mati, minta-minta sama orang mati. Ada yang nyembah pohon. Ada tsunami, disembelihi sapi, dilempar ke laut.
Sapi tadi makan, undang teman jamaah bikin sate kambing, bukan dilempar ke laut. Percaya sama boneka-boneka, spirit doll, boneka arwah, apa jamaah? Itu ilmu yang selama ini sama Allah, nikmat yang sama Allah dikasih, ujung-ujungnya percaya sama begini. Ya, Anda tidak mau bahas orang yang kafir, Anda mau bahas. Anda mau bahas orang Islam. Ya, silahkan sudah kafir. Kata para ulama tidak ada dosa setelah kekafirannya. Kafir itu sudah paling atas sudah. Habis di atas ini dia mau ngapain terserah. Itu orang Islam zaman sekarang. Awas kamu, nanti kualat, jangan macam-macam sama itu. Yang ngasih mudarat itu Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih manfaat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih bayi sudah bisa menyusu seperti itu, dijaga sama Allah, kenapa kita sudah tua takut? Jual kalung ini biar laku mobilnya. Kalau mau laku tempelin kalung ini. Caranya taruh di kaca spion. Ajib. Ya, jadi rezeki yang sama Allah dikasih selama ini, dia pikir itu dari mana? Kita semua tahu Allah Maha Pemberi rezeki. Allah itu ya, Maha bisa, Allah Maha kaya dan Maha segalanya para jamaah. Tapi masih ada kaum muslimin yang berbuat hal-hal seperti ini. Dan mungkin di daerah kita, di dekat kita. Cuman kadang kita takut mau mengingatkan, takut kita disalah-salahin. Ya mungkin caranya yang salah. Maka para jamaah sekalian, kezaliman yang paling besar yang ada di atas muka bumi ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah dosa yang paling besar dan tidak ada lagi dosa besar di atasnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama Allah siang malam dikasih nikmat, tapi yang naik ke Allah semuanya maksiat. Di situ aja sudah tidak pantas sudah. Ditambah lagi kita ngasih haknya Allah kepada orang lain, kepada manusia yang sama Allah diciptakan dari air yang hina ini. Apa bedanya ana sama antum? Apa bedanya antum sama yang lain? Sama. Makan nasi ya, dilahirkan sama ibunya, apa bedanya? Maka para jamaah sekalian, wa min azlamiz zulm wa akbahul qaba'ih, dari zalimnya, terzalimnya suatu kezaliman dan seburuk-buruknya keburukan itu adalah an yusyrikal abdu ma'allahi ghairahu. Seorang hamba menyekutukan Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ba'da an khalaqahu Allah wastafahu. Padahal dia sama Allah sudah diciptakan, sama Allah sudah dimuliakan. Kita ini makhluk Allah yang mulia jamaah. Tidak kayak hewan, tidak dikasih akal sama Allah, cuma dikasih syahwat. Kita sama malaikat, Nabi Adam itu sama Allah SWT dimuliakan di depannya malaikat semua. Allah ajarin, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, kata Allah SWT. Thumma 'aradahum 'alal malaikah. Jadi Nabi Adam itu dipanggil sama Allah. Malaikat tidak ada yang tahu. Sama Allah diajarin, Adam ini namanya pohon, ini namanya gunung, ini namanya batu, ini namanya bumi, ini namanya ini. Allah ajarin semua Nabi Adam. Selesai itu malaikat datang, ditanya sama Allah, malaikat, antum pada tahu enggak ini artinya apa? Ini semuanya apa? Ini nama-nama ini. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami tidak tahu kecuali apa yang telah Engkau beritahu. Malaikat bilang tidak tahu. Allah bilang, ya Adam, ambi'hum bi asma'ihim. Adam kasih tahu sama malaikat. Kita lihat gimana Allah muliakan bapak kita Adam alaihissalam. Malaikat tahu Adam itu lebih mulia daripada malaikat. Dipilih sama Allah, dimuliakan sama Allah. Tapi kita hinakan diri kita sendiri sama perbuatan-perbuatan seperti ini. Jangan, ini sapinya keramat ini, jangan. Nanti kencingnya sapi diambil wudhu, masuk akal enggak? Memang kencingnya sapi itu tidak najis, ya tapi jangan diambil wudhu juga jamaah. Kita ini disuruh sembelih sapi dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya inilah kaum muslimin, sama Allah dikasih akal, dikasih hati, dikasih Al-Quran, disuruh baca, disuruh fahami, tapi ya begitu.
Makanya umat-umat terdahulu sama Allah Subhanahu wa taala diutus rasul karena apa? Karena ada kesyirikan. Dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Nuh, ada kesyirikan enggak? Enggak ada. Maksiat banyak. Salah satunya yang terkenal maksiatnya apa? Anaknya Nabi Adam ngebunuh saudaranya. Ya kan? Ya, maksiat. Tapi Allah belum utus rasul. Sampai akhirnya ada orang soleh meninggal dunia. 5 orang yang Allah sebutkan dalam surat Nuh namanya, 5-limanya. Ini orang soleh semua dari keturunannya Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia, sama setan baru mulai digoda nih. Ini orang-orang soleh antum jangan lupain. Niatnya baik, masya Allah. Kalau kamu lagi males, kamu lagi capek ibadah, kamu lihat ke patungnya orang-orang ini, nanti kamu semangat ibadah. Oh iya benar juga, dibikin akhirnya patung. Lagi malas ibadah datang, oh fulan ini dulu kalau hujan lama tidak turun, fulan angkat tangan berdoa, hujannya turun. Orang soleh ini, tidak punya anak, ini anaknya banyak. Awalnya begitu, semangat menghargai orang-orang soleh. Habis generasi yang ini, datang yang selanjutnya sama setan disetir lagi. Dulu bapak-bapakmu kalau ada perlu ke sini, minta sama ini, sama patung ini. Dia dulu begini. Oh begitu. Akhirnya disembah para jemaah. Disekutukanlah Allah Subhanahu wa taala. Sudah diduakan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, diutus sama Allah di tengah-tengah mereka itu Nabi Nuh alaihi salam. Allah ceritakan kisahnya Nabi Nuh alaihi salam panjang lebar para jemaah dalam Al-Qur'an. Ya. Ada di dalam surat Hud, sama Allah kasih surat Nuh lagi khusus menceritakan Nabi Nuh alaihissalam karena begitu dahsyatnya azab yang Allah kasih para jemaah. Tenggelam semua muka bumi ini. Bukan karena maksiat, bukan. Karena sudah Allah diduakan. Oh enggak, anak tidak beribadah ke ini, anak beribadah ke Allah. Dipikir sama dia Allah ini punya distributor di atas muka bumi ini. Punya agen, dia butuh lewat sini dulu, baru nanti pesenin ke agen, begitu. Katanya Allah maha mendengar. Katanya Allah maha tahu semuanya. Ngapain pakai begitu-begitu? Dan lihat Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Isi dakwahnya seperti itu. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Apa? An ya'budullaha wattaquhu wa ati'un. Sembahlah Allah, bertakwalah kepada Allah dan taati. Bas, itu saja dakwahnya. 950 tahun. Berapa generasi jamaah itu? Satu generasi kita hitung 60 tahun, anggap berapa generasi? 12 generasi kira-kira, lebih mungkin. Berapa? Ya, 14 kira-kira. Hanya untuk dakwahkan itu masuk akal enggak jamaah? Coba kita buka itu surat Nuh, kita baca coba. 950 tahun. Kalau bukan memang ini sesuatu yang diinginkan sama Allah, tidak mungkin jamaah 950 tahun. Mustahil. Setelah mereka semua didakwahi sudah sekian lama, sampai Allah yang nyuruh Nabi Nuh berhenti sudah cukup. Tidak akan ada dari mereka yang ikut kamu lagi. Sekarang fokus bikin bahtera. Dan terjadilah apa yang terjadi. Setelah itu lanjut Allah kisahnya. Wa ila adin akhahum huda. Diceritain sama Allah. Kaum Ad, saudaranya Hud. Gimana ceritanya? Sama. Sombong di atas muka bumi, menyembah ya patung-patung dan seperti itu. Tuhan-tuhan yang mereka bikin sendiri ya dengan 1000 alasan untuk melakukan, melegalkan sesembahan ini. Hancur atau tidak? Hancur. Fabu'dan li'adin qaumi Hud, kata Allah. Pergi sana jauh-jauh bagi kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Lanjut lagi kisahnya. Wa ila Thamud akhahum Salihah. Gimana ceritanya? Nabi Saleh di tengah-tengah kaumnya, kaum Thamud. Sudah ditunjukkan sama Allah kehebatannya Allah, kebesarannya Allah. Mereka minta ini batu yang ada di tengah kota,
Coba keluarin unta sama anaknya. Unta yang besar sama anaknya. Bukan unta aja. Unta yang baru melahirkan sama anaknya. Kalau Allah bisa kasih kamu mau beriman, iya. Sholat. Nabi Soleh minta sama Allah SWT, keluar unta itu para jamaah. Dan sembunyi di belakangnya ada anaknya sesuai sama yang mereka mau. Sebagian beriman, biasanya orang-orang miskin yang beriman. Yang kaya-kaya, ya begitu. Apa ceritanya? Habis. Dihabiskan sama Allah SWT, tidak ada sisanya. Dan begitu nabi-nabi yang lain. Fir'aun, siapa lagi? Kaumnya Nabi Syuaib, habis semuanya, dihabisi sama Allah. Hanya karena menyekutukan Allah SWT, bukan karena yang lain. Dan kita sudah berkali-kali sama Allah diingatkan. Dan kita sudah ditegur berkali-kali sama namanya musibah. Tapi sedikit yang mau mengambil pelajaran. Dulu tsunami di Aceh seperti apa ceritanya? Ada gunung meletus. Beredar videonya sekarang, ada orang yang nendang itu apa? Iya. Makanya salah, beramal itu jangan riak jemaah. Mau riak disuting dulu, kena akhirnya dia sekarang. Digoreng-goreng sama orang kemana-mana. Ya. Tapi kita lihat apa yang terjadi di sana. Sudah seperti itu. Hapus para jamaah dari kehidupan kita hal-hal demikian. Wallahi Allah SWT berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tidak mengampuni hambanya yang menyekutukan Allah SWT. Mati di atas hal demikian, Allah tidak ampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun yang lain bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi Allah tidak ampuni. Innahu man yusyrik billah, kata Allah. Sungguh yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihi jannah, Allah haramkan baginya surga. Mau kemana? Kalau ayatnya berhenti di sini, ini sudah musibah jamaah. Jangan dilanjutin dulu, berhenti di sini dulu. Allah haramkan baginya surga. Ana mau tanya, mau kemana? Coba jamaah jawab, mau kemana? Sudah di akhirat besok, di padang mahsyar, kamu tidak boleh masuk surga. Mau kemana jamaah? Mau nongkrong-nongkrong di pinggir jalan? Di situ? Mau kemana? Ini sudah masalah ini buat kita. Tapi ternyata ayatnya tidak berhenti di situ. Wa ma'wahun nar, kata Allah, tempat kembalinya neraka. Allah mau kita ini hanya menyembah Allah semata para jamaah. Ya, dan ulama semua sepakat dosa yang terbesar dari kalangan dosa besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa ditawar. Para jemaah yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah turun satu ayat ya, dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, maka bagi orang-orang itu keamanan di atas muka bumi ini, wahum muhtadun, dan mereka yang akan diberi petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Dengar ayat ini para jamaah. Para sahabat bingung, ya Rasulullah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad. Ya Rasulullah, kata para sahabat, ayyuna lam yadhlim nafsahu? Siapa dari kita yang tidak berbuat zalim? Semua kita ini pernah bikin zalim, pernah bikin dosa. Gimana caranya kita mau dikasih petunjuk sama Allah sedangkan kita ini semua sudah pernah buat zalim? Kata Rasulullah, laisa kama ta'nun, bukan itu maksudnya ayatnya. Maksudnya di sini adalah itu surat Luqman. Apa? Inna syirka la dzulmun adzim. Itu maksudnya. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita campuri keimanan kita sama Allah. Kita sudah syahadat asyhadu an la ilaha illallah, tapi begitu kerjaannya. Jangan sampai seperti itu jamaah. Bersihkan itu dari hidup kita, bersihkan itu dari diri kita, bersihin itu dari sanak famili kita, terutama para suami. Dulu pernah ada kejadian para jamaah. Seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita tahu Abdullah bin Mas'ud yang termasuk yang terdekat sama Rasulullah SAW. Turun wahyu langsung Abdullah bin Mas'ud yang tahu.
Suatu hari Abdullah bin Mas'ud datang ke rumahnya. Jadi istrinya ngadu ke dia, matanya sakit katanya. Subhanallah, dia pulang ke rumahnya, dia lihat istrinya Abdullah bin Mas'ud. Dan kita lihat nih para jamaah, ini para suami ini. Abdullah bin Mas'ud lihat, ini apa ini? Istrinya pakai kalung, kayak jimat, dipakai sama istrinya. Apa ini? Dicabut langsung sama Abdullah bin Mas'ud, diambil. Tidak pakai tanya dulu, kenapa kamu kok pakai? Oh ini apa? Langsung dicabut sama Abdullah bin Mas'ud. Baru habis itu istrinya, kenapa kok dicabut? Kata istrinya. Kamu kenapa pakai begitu? Kata Abdullah bin Mas'ud. Oh enggak, anak itu sakit, anak pergi ke salah seorang orang Yahudi. Jadi ini ceritanya masih awal-awal Islam, masih belum banyak orang ngerti masalah seperti ini. Anak datang ke tabib orang Yahudi. Ya, terus anak dibaca-bacain sama dia, mata anak terus hilang sakitnya. Katanya Abdullah bin Mas'ud, itu setan yang bikin sakit matamu. Saat kamu datang ke Yahudi itu, sama Yahudi itu dibacain, setannya minggir. Nanti kamu pulang ke sini, datang lagi setannya. La alu ibnu Mas'ud aghniya'u 'anis syirk. Keluarganya Ibnu Mas'ud tidak boleh ngerjain hal-hal seperti ini, kesyirikan ini. Antum bayangin jemaah. Itu sahabat Abdullah bin Mas'ud, bukan ana yang ngomong. Silahkan bisa dicek riwayatnya sahih. Dan dari situ Abdullah bin Mas'ud bilang, innar ruqa wat tamaim wat tiwalat asyirk. Ruqyah itu yang tidak jelas, apa itu? Mantra-mantra itu yang tidak jelas. Ruqyah kesyirikan. Wat tamaim, dan yang digantung-gantung dan yang semisalnya itu syirik. Siapa yang ngomong? Rasulullah SAW. Disampaikan sama sahabatnya Abdullah bin Mas'ud. Tapi kalau kita sampaikan ini, oh keras, ekstrim, oh tidak toleransi. 1000 caranya setan untuk menggembosi kita yang mau lurus. Yaitu zaman sekarang. Maka para jamaah sekalian, semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perbaiki ibadah kita. Ya, jangan sampai kita campuri keimanan kita sama kezaliman, karena kita sudah tahu ya, kalau kita zalim sama manusia saja panjang urusannya di akhirat, apalagi zalim sama Allah. Ya. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Kata Rasulullah, antaj'ala min dunillahi niddan wa huwa khalaqa. Engkau jadikan sekutu bagi Allah sedangkan Allah yang menciptakan kamu, kata Rasulullah. Tidak pantas. Mana balas budinya? Dan juga dahulu Bani Israel ya, disampaikan oleh Rasulullah dari Nabi Yahya. Nabi Yahya ya, pernah diceritakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang hasan hadisnya, dikumpulin di Masjidil Aqsa Bani Israel sama Nabi Yahya. Allah memerintahkan kepada kalian 5 hal. Yang pertama disebutkan agar kalian semua hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugasnya semua para nabi seperti itu, para jamaah. Dan dipermisalkan. Gimana syirik itu? Gimana? Kenapa kok begitu? Kenapa Allah kok paling tidak senang sama yang namanya syirik? Dipermisalkan sama beliau. Salawatullahi wassalamuhu alaihi. Apa permisalannya? Sebagaimana engkau beli budak. Atau tahu para jamaah, budak dibeli. Semua hasil jeripayah budak itu punya tuannya. Kalian beli budak untuk kerja budaknya. Tapi hasil kerjanya sama budaknya dikasih ke orang lain. Kamu marah enggak? Marah. Ya Allah lebih marah lagi kalau kamu yang Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah, tapi kamu sekutukan Allah dengan yang lain. Dipermisalkan seperti itu. Maka para jamaah yang semoga rahmati Allah SWT, ya, kita jauhkan hal-hal ini dari kehidupan kita. Kita di dunia ini cuma sebentar. Ya. Silahkan dicomooh sama orang, mau keras kah, mau apa, silahkan katakan yang mau kalian katakan, tidak masalah. Urusan ana sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selanjutnya, kezaliman yang juga perlu dipertimbangkan. Dan yang mana ini selalu disanding sama Allah dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Allah telah memutuskan
Allah telah menetapkan agar kalian jangan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Terus apa ayatnya? Wabil walidaini ihsana. Berbuat baik sama orang tua. Banyak ayatnya dalam Al-Quran Allah sebut haknya Allah, jangan syirik. Terus orang tua, sama Allah, sama orang tua. Terus dua seperti itu. Gimana ceritanya surat Luqman? Inna syirka la dzulmun azim. Titik. Pindah ke ayat selanjutnya. Bahas apa? Wa wassaynal insana bi walidayhi. Kami wasiatkan bagi manusia orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Ibunya telah mengandungnya 2 tahun, disusui dan yang seterusnya. Dan ingat, bersyukurlah kalian kepada kedua orang tua kalian dan kepadaku, dan kalian akan kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang membahas masalah ini, masalah birrul walidain. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Syaikhan, Bukhari dan Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku beritahu dosa besar yang paling besar? 3 kali Rasulullah tanya. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka berkatakan sahabat, ya jelas kita mau dikasih tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, al-isyraku billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa? Wa uququl walidain, durhaka sama kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaqian. Jadi Rasulullah pas ngomong begitu lagi muttaqi, lagi lesehan. Pas yang ketiga menyebut yang ketiga ini duduk para jemaah. Ala wa qauluz zur. Dan yang ketiga setelah itu persaksian palsu, bohong. Disebut terus diulang-ulang sama Rasulullah. Ala wa qauluz zur wa yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Sampai kita berharap ya sudah ya Rasulullah, sudah diam aja. Terus diulang-ulang sama Rasulullah. Bohong, persaksian palsu. Kita lihat sekarang di pengadilan berapa banyak saksi dibayar untuk berbohong. Itu dosa besar yang paling besar para jamaah. Dan Rasulullah ulang-ulang itu sekarang dibuat mainan, bahkan sumpahnya bohong. Dan di sini kita mau bahas tentang uququl walidain. Dan Rasulullah bilang ini adalah asyaddul ma'asi dzamban wa aktsaruha itsman. Paling dahsyatnya perbuatan dosa dan paling banyaknya dosanya. Dan riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim." Ada 3 orang yang sama Allah tidak dilihat yaumul qiyamah, di hari kiamat besok. Ada 3 orang. Yang pertama, al-aquli walidayhi. Allahu akbar. Yang pertama disebut sama Rasulullah yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan juga ad-dayyuth, suami atau laki-laki yang melihat kemungkaran di rumahnya dilakukan oleh istrinya, dilakukan oleh anaknya, terus dia diam. Ini namanya dayyuth. Dan ini juga salah satu yang tidak dilihat besok di hari kiamat sama Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah. Banyak para ulama mengatakan kisah ini, yang ada dalam kisah ini adalah Uwais Al-Qarni. Tapi ada ulama lain bilang bukan, ada orang lain. Jadi orang ini naik haji para jamaah, ibunya digendong sama dia. Saya mau naik haji kata ibunya, tapi ibunya sudah tidak bisa jalan, gendong, berangkat. Ana bagi orang tua ana bagaikan hewan tunggangan. Kayak antum naik sepeda motor, naik mobil, tunggangan. Mau digas sama antum digas, mau diberhentiin ya berhenti. Berangkat. Ayo istirahat, berhenti. Ana bagi ibu ana seperti hewan tunggangan. Dari Yaman sampai ke Mekah, datang tawaf, sa'i, ke Mina, ke Arafah, Musdalifah, balik lagi ke Mina, sampai hajinya selesai, ibu ana gendong.
Ana mau tanya, siapa di kalangan antum yang pernah gendong ibunya sampai seperti itu? Nah. Unda ana dak gendong, sudah ana beliin mobil. Ya. Bisa kita ngomong begitu. Nih orang ini lagi tawaf ketemu sama Abdullah bin Mas'ud. Lagi tawaf ketemu, ada sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Ini Rasulullah sudah meninggal. Ini punya orang berkumpul di sana, ya. Dia tahu sahabat Nabi, orang berilmu, salah satu ulama dari para kalangan para sahabat. Datang dia ke dia, ya Aba Abdurrahman. Anak ini dicerita, anak ini datang dari Yaman sana ke sini naik haji, ibu anak gendong. Anak seperti hewan tunggangan. Sebutlah acara apa saja yang ada di manasik haji ini, ibu anak gendong. Apakah dia minta fatwa nih ceritanya? Apakah yang sudah anak perbuat ini sudah bisa balas kebaikan ibu anak sama anak selama ini? Dia bersumpah para jamaah sekalian, Abdullah bin Mas'ud, la wallahi, demi Allah belum kamu kasih haknya ibumu, wala zafratan min zafaratiha. Yang kamu buat itu masih belum bisa sebanding sama satu helaan nafas saat dia mau melahirkanmu. Ada mau tanya, siapa yang gendong orang tuanya sekarang? Allah SWT berfirman, wala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Baik. Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang tabi'in, ulamanya para tabi'in, datang ke Abdullah bin Abbas tanya, wahai Abdullah bin Abbas, ayat tentang orang tua ini ana sudah tahu semua maknanya, kecuali satu ana belum tahu. Wa qul lahuma qaulan karima. Kayak gimana? Qaulan karima itu seperti apa? Dikasih tahu sama Abdullah bin Abbas, qaulul abdul mudhnib, perkataan seorang hamba sahaya, budak yang sedang buat salah, sudah budak, bikin salah, yang mana tuannya suka marah-marah. Anda bisa bayangin jemaah? Bisa kita bayangkan, ini hamba sahaya, ya, punya tuannya, bikin salah, dan dia tahu tuannya itu suka marah-marah. Kira-kira ngomongnya gimana? Gimana kira-kira jemaah? Minta maaf Pak, Tuan, gitu kan? Itu caranya ngomong sama orang tua. Allahu Akbar. Anak zaman sekarang teriak-teriak ngomong sama orang tuanya. Ya. Merasa sudah ngasih uang, sudah bisa dibentak-bentak orang tuanya, disalah-salahin di depan orang. Tidak tahu di mana orang tuanya, di mana anaknya. Ya. Tadi malam anak ngobrol sama bapak-bapak sudah agak tua. Kifmi, anaknya di mana sekarang? Tidak tahu, anak-anak pergi, kadang WhatsApp tidak dibalas. Wallahi dosa besar jamaah. Anak telepon tidak diangkat, ya. Anak coba WhatsApp kadang 2 bulan baru dibalas. Wallah. Seperti apa besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini haknya manusia yang paling besar di atas muka bumi ini jamaah, itu haknya orang tua. Jangan kita pura-pura baik sama orang di luar. Ahlan, majelas panjang lebar, tapi sama orang tua kita kurang ajar, tidak dihargai orang tua, dianggap sohibnya. Banyak orang-orang yang dia hanya fokus terkadang sama ibunya saja. Dikit-dikit ibunya, bapaknya dia lupa. Wabil walidaini, 2 bukan 1, 2. Jangan sama kita. Betul, Rasulullah SAW dulu ditanya, siapa manusia yang paling pantas sama kita dibuat baik? Rasulullah sebut 3 ibunya. 3, ummuka, ibumu 3 kali. Habis itu bapakmu. Iya. Tapi hampir seluruh para ulama mengatakan, kalau ada ibu bilang sama anak lakinya suruh ceraikan anak perempuannya, tidak usah ditaati. Itu banyak ulama ngomong seperti itu. Tapi kalau bapaknya yang bilang ceraikan anaknya, sama ulama bilang kalau bapaknya yang ngomong taati. Masalah seperti ini. Jadi di sini
Ya, kita tidak bisa main-main. Orang tua itu haknya besar para jamaah. Belum lagi terkenal, ya ada 3 orang sepakat kakak adik semua, ibunya ditaruh di panti jompo. Naudzubillah. Raghima anfu, kata Rasulullah 3 kali. Sungguh merugi dan merugi 3 kali. Orang yang menemui orang tuanya sudah tua, tapi tidak bisa buat dia masuk surga. Ini ibunya sudah tua, diserahkan ke panti jompo. Dibuang surganya sama dia. Imam Al-Hasan Al-Basri. Siapa yang tidak tahu sama Hasan Al-Basri? Semuanya tahu Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Kalau majlis duduk ngajar, muridnya damai tak kelihatan di belakang dari saking banyaknya. Imam besar. Saat ibunya meninggal, nangis terisak-isak kayak anak kecil para jemaah. Sampai muridnya itu bingung. Anta imam, kamu ini imam. Ibumu meninggal, ini kan sudah takdir Allah, ngapain nangis? Kamu ngajarin kita, takdir, kalau sudah meninggal ya sudah. Kamu ngajarin kita begitu, kamu imam. Tapi kenapa kok begini nangis terisak-isak, seakan-akan menolak takdir? Oh, kata Imam Hasan Al-Basri, ana la abki jaza'an minal maut. Nangis ana ini bukan karena kematian ibu ana. Tangis ana karena dulu ada pintu surga di depan ana, tapi sekarang pintunya sudah tidak ada. Itu yang buat beliau menangis. Dan juga ya, banyak orang-orang di zaman sekarang para jamaah ya, mungkin sebagian mereka ya, ana sering ditanya sama orang yang terkadang buat ana, ya Allah, kok begini ya, ana mau ngomong apa ana tidak tahu ya. Terlalu parah. Ada mungkin anak yang orang tuanya bercerai terus dibuang anaknya sama orang tuanya, bapaknya kabur. Ini bapak anak tidak ada. Bapak anak kayaknya masih hidup, tapi bapak anak tidak pernah datang ke anak, tidak pernah urusan sama anak, tidak pernah tanya kabar anak sama sekali, tidak pernah. Apakah anak harus? Coba anak bilang sama dia, coba anakmu yang hilang dicari tidak sama kamu? Coba kita jadi bapak, anak kita kabur hilang, dicari tidak jamaah? Coba dicari tidak sama antum? Dicari. Dicari tidak? Dicari. Kenapa kalau bapak kita yang pergi sama kita tidak dicari? Biar tidak pernah kasih nafkah, tidak pernah ini. Jamaah, ini daging ini ya dari air maninya bapak. Jangan kita timpang ke salah satu. Kita sama Allah diperintahkan untuk baik kedua-duanya. Ya, ada satu cerita para jamaah, dahsyat para jamaah, ini diriwayatkan oleh seorang sahabat dari Jabir bin Abdullah ya, radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Al-Baihaqi. Ya. Jabir bin Abdullah bercerita, masih Rasulullah masih hidup. Ada seorang anak laki datang ke Rasulullah SAW. Afwan jamaah, sudah masuk waktu Isya. Mau muadzin adzan dulu apa gimana? Biasanya gimana? Anda tidak ngerti. Adzan dulu terus lanjut. Fadhol muadzin adzan dulu. Kita lanjutkan setelah adzan.
Bismillah. Ada sebuah kisah para jamaah sekalian yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi. Yang mana hadis ini diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Ya Rasulullah, inna abi akhadha mali." Ini anak muda ini datang ke Rasulullah SAW bilang, "Ya Rasulullah, bapakku mengambil hartaku ya Rasulullah." Ya, ngambil uang anaknya. Terus Rasulullah SAW mengatakan kepada anak muda ini, "Idhab fa'tini bi abik." Sana panggil abahnya. Jadi mau disidang sama Rasulullah SAW abahnya. Fanazara Jibril. Jadi saat anak muda ini datang lapor sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, abahana ngambil uang ana." Ya, kata Rasulullah, "Sana panggil abahnya, ana mau ketemu." Saat anak muda ini berangkat ke bapaknya, turun malaikat Jibril para jamaah. Ya, Jibril alaihissalam bilang ke Rasulullah SAW, "Ya inna Allah azza wa jalla yuqri'uka salam." Ya Allah kirim salam kepadamu. Wa yaqulu laka, dan Allah SWT mengatakan, "Idza ja'aka syekh fasalhu an syai'in qalahu fi nafsihi ma sami'athu udhunah." Kalau bapak itu nanti datang ke sini, ya, dipanggil sama anaknya, ngadep ke Rasulullah. Bapak itu sudah datang ke sini, bilang sama dia, suruh sebutkan apa yang ada di dalam hatinya selama ini untuk anaknya yang belum pernah dia ucapkan dengan lisannya dan kupingnya belum pernah mendengarnya. Falamma ja'a asy-syekh qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang bapak ini sama anaknya.
Ditanya sama Rasulullah SAW, ma balu ibnak yashkuk. Kenapa anakmu ini kok? Ya, maksudnya datang ke anak bilang uangnya diambil, ya, laporan sama anak. Aturidu akhdha malah, benar kamu mau ngambil uangnya? Kata bapaknya, salhu ya Rasulullah, tanya. Betul anak ambil uangnya, tapi tanya, untuk apa anak ambil uang anak ini? Dia ini orang mampu, punya uang. Anak abahnya tak punya. Anak ambil uang itu untuk kebutuhan anak, untuk ngasih saudara-saudara anak, bibik-bibiknya dia yang tak mampu. Kaget Rasulullah dengar kayak gitu. Taib, kata Rasulullah, da'na min hadha. Sudah selesai perkaranya, ana faham sudah. Akhbirna an syai'in qultahu fi nafsika ma sami'athu udhunak. Sekarang kasih tahu ana isi hatimu yang selama ini tidak pernah engkau ucapkan dengan lisanmu dan tidak pernah didengar oleh kedua telingamu. Jadi seolah-olah Rasulullah tahu seorang bapak ini banyak curhatan untuk anaknya yang bapaknya tidak bisa katakan itu. Saat Rasulullah ngomong begitu, orang ini bilang, ya Rasulullah, ana semakin yakin bahwasanya engkau utusan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jadi memang benar ada sesuatu di hati bapaknya. Anak mau kasih tahu, cuma tidak bisa lisan ini ngomong. Dari kerasnya anaknya, kurang ajar anaknya, tidak hargai orang tuanya, mau ngomong tidak bisa. Sebutkan, kata Rasulullah, wa ana asma. Katakan, ana dengar, kata Rasulullah SAW. Ngomong bapaknya para jamaah. Kata Rasulullah disuruh ngomong, dan ana dengar, kata Rasulullah, silahkan. Dikasih waktu sama Rasulullah ngomong. Sampaikan yang mau disampaikan, yang ada di hatimu. Wallah jamaah, bapak ini ngomong kalimat, ya, mungkin kalimat ini tidak bisa diartikan dengan bahasa Indonesia. Tidak mampu bahasa Indonesia ini untuk mengartikan kalimat ini. Cuman kita coba untuk mengartikan sebisanya. Bapak ini mengatakan, aku yang mengasuhmu ketika engkau lahir, aku yang memeliharamu dan mencukupkan kebutuhanmu sampai kau remaja. Jadi payahku kau reguk dan kau minum sepuasnya. Jika engkau yang sakit di malam hari, wahai anakku, aku yang tidak bisa tidur karena derita sakitmu. Wallahi jamaah, ana baca ini, itu yang ana rasakan saat anak-anak sakit. Ana takut sakit anak-anak terus diambil ajalnya sama Allah. Wallahi bapak itu ngomong ini seperti apa yang ana rasa. Mungkin yang ada di sini juga merasakan. Kalau engkau sakit di malam hari, aku yang tidak bisa tidur karena derita sakitmu. Aku resah, aku gelisah karena sedih, seakan-akan yang sakit bukan engkau. Terkadang mata ini tak mampu untuk menahan air mata karena takut engkau disambar maut. Meskipun aku tahu semua ada ajalnya, namun setelah kau dewasa, setelah engkau menggapai cita-citamu, yang mana memang itu yang aku harapkan darimu, engkau justru membalasku dengan keras, dan engkau membalasku dengan kasar, seakan engkaulah yang berjasa bagi diriku. Wahai anakku, jika kau tak mampu menganggapku sebagai ayahmu, anggaplah aku sebagai tetanggamu. Sikapilah aku sebagai seseorang tetangga yang baik kepada tetangganya. Ini curhatan seorang bapak kepada anaknya. Banyak anak-anak zaman sekarang ibunya lupa sama bapaknya. Para jamaah, Rasulullah dengar ini, para jamaah, katanya bapak ini itu ditarik sama Rasulullah, ini kerahnya bajunya anak itu dibigang sama Rasulullah, anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu milik bapakmu. Ya itu kita, ya, sama orang tua ya seperti itu. Betul kita disuruh sama ibu, ya, karena ibu itu lemah, ya, perempuan. Cuman banyak kita lupa sama bapak, tidak dihargai, dipandang sebelah mata. Ya bapak anak tidak ngasih nafkah, hatta tidak ngasih nafkah. Ya, kita ini diciptakan sama Allah dari darahnya bapak kita. Apalagi yang bapaknya baik-baik saja, bahkan mungkin tidak pernah ngambil harta kita, tidak minta uang sama kita, cuman minta satu, dihargai sama anaknya. Tapi kok seakan setengah mati ini semua para jamaah. Makanya kezaliman yang paling besar saat seseorang ini ya seperti ini sama orang tuanya. Makanya sama Allah disanding terus nih haknya orang tua sama Allah ya karena ini. Maka para jamaah sekalian, semoga rahmati Allah SWT, jaga yang dua ini para jamaah.
Jangan kita zalim sama Allah, jangan kita zalim sama orang tua. Mau sedahsyat apa orang tua, sahabat itu ada yang orang tuanya kafir tapi tetap berbuat baik sama orang tuanya, tidak kurang ajar sama orang tuanya. Bapak kita muslim ya. Bahkan mungkin bapak kita orang soleh, karena kita merasa tertekan terus kita ya, minta lebih, tidak dihargai orang tuanya. Dan yang selanjutnya para jamaah sekalian, kezaliman kita kepada orang yang lain ya. Ngambil haknya orang ya. Batasan tanah dipindah ya. Mengklaim haknya orang punya dia, bayar sini, sogok sana ya. Orang tua juga yang tidak adil sama anaknya, ini bermasalah semua. Ini semua termasuk kezaliman yang perlu dihindari. Dan yang terakhir para jamaah sekalian, kezaliman seseorang pada dirinya sendiri. Ya dia berbuat maksiat, dia berbuat salah, dia berbuat dosa, ya dia itu sedang zalimi dirinya sendiri. Tapi yang seperti ini ya, kalau kita punya salah sama orang jamaah, kita harus minta maaf sama orangnya ya. Anda tidak mau minta maaf, tidak bisa ya. Apalagi kita sudah ngambil hartanya orang, ngambil haknya dia, kita sudah gibahin dia siang malam sama kita dijelek-jelekin, kita harus minta maaf sama orang itu. Tapi belum tentu dimaafin. Iya, belum tentu dimaafin. Salahnya kita zalimin orang. Kita disuruh minta maaf, ambil hatinya supaya dia mau maafin kita. Pakai 1000 cara, rayu. Terkadang ada orang-orang yang sudah kelewat sakit hati, dia bilang anak tagih besok di akhirat. Ya sudah, kalau sudah ngomong begitu ya sudah salah kita sudah. Dan itu hak dia. Makanya hati-hati para jamaah, jangan sampai kita punya salah sama orang. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, sudah terlalu banyak dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan ampuni semua dosa. Ya, selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kata Allah, ana akan ampuni dan ana tidak peduli, kata Allah ya. Itu kalau kita dosa sama Allah, Allah maha pengampun. Tapi kalau dosa sama orang ya. Berapa banyak kisah anak-anak yang kurang ngajar sama orang tuanya angkat tangan didoain, cacat anaknya. Dan ini kisah sudah dari dulu ada, dari zaman para salafus soleh dulu sudah ini terjadi sama orang tua dan sama orang lain. Hati-hati. Maka para jamaah sekalian, ya mungkin ana tutup dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm." Barang siapa yang pernah berbuat zalim, punya kezaliman, bikin salah sama saudaranya, falyatahallal minhu al-yawm, minta dihalalkan sama dia hari ini, jangan ditunda. Minta maaf hari ini, jangan ditunda. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum datang hari yang tidak ada artinya dinar wala dirham, tidak ada artinya harta. In kana lahu amalun salih. Kenapa begitu? Kenapa disuruh minta maaf sekarang? Karena kalau dia punya amal saleh, ini orang datang di akhirat, amal solehnya banyak. Kalau dia punya amal soleh, ukhidha minhu biqadri madlamatihi, akan diambil sama Allah Subhanahu wa taala kezalimannya seberapa, zalim sama siapa, diambil amalannya, dikasih ke orang-orang yang dia sudah zalim. Wa in lam takun lahu hasanatun, kalau ternyata kebaikannya sudah habis, naudzubillah, setengah mati bikin kebaikan di atas muka bumi ini, kebaikannya habis, utangnya masih banyak, zalim sama orang belum selesai. Apa yang terjadi? Ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Kejelekan orang itu yang kita zalimi dikasih ke kita. Ya, sudah 0 dikasih lagi min jamaah. Naudzubillah. Dan itu juga sabda Rasulullah SAW. Atadaruna mal muflis.
apakah kalian tahu siapa orang-orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham wala mata. Orang-orang yang muflis di antara kami ini adalah orang-orang yang tidak punya uang, tidak punya harta benda. Faqala, dijawab sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati, sungguh orang-orang yang bangkrut dari umatku itu ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang di hari kiamat, bi salatin wa siyamin wa zakah, salat, bawa pahala salat, bawa puasa, bawa zakat, ya, pahalanya banyak. Wa ya'ti qad syatama hadza, tapi dia kerjaannya mencela ini. Wa qadhafa hadza, menuduh fulan. Wa akala mala hadza, makan hartanya fulan. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darahnya ini. Wa daraba hadza, mukul sini. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Dikasih kebaikannya buat ini, dikasih kebaikannya buat di sana. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau ternyata kebaikannya sudah habis, qabla ay yaqdiya ma alaihi, jadi dia ini belum selesai hitungannya, kebaikannya sudah habis para jamaah. Akhadha min khatayahum faturihat alaihi, diambil keburukan orang-orang yang dia hantam di atas muka bumi ini, yang sama kita tiap hari digibahin, yang sama kita dizolimi, haknya diambil, sama kita ditindas, sama kita dituduh yang tidak-tidak, sama kita difitnah. Amalan kita sudah habis, kita tidak bisa ngasih ke dia, punya dia, dosanya dikasih ke kita. Tsumma turiha finnar, yang mana akhirnya orang-orang seperti ini karena tidak punya apa-apa lagi dari kebaikan, dilemparkan ke neraka. Wala'iyadzubillah. Ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ada seorang penyair, ya, mengatakan satu syair yang maknanya sama dengan sabda Rasulullah SAW. Seorang syair ini mengatakan, la tadlimanna idza ma kunta muqtadira, jangan sekali-kali kamu bikin dolim, ya, lakukan itu sebisamu, jangan dolimin orang. Fadzulmu tarji'u uqbahu ila nadabi, karena sungguh kezaliman itu belakangnya nanti adalah penyesalan. Tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun, karena sungguh, ya, mata-matamu tertidur lelap di malam hari, tapi orang-orang yang dizolimi terjaga. Sholat, angkat tangan, doa sama Allah, doakan orang yang sama dia, yang mendolimi dia. Yad'u alaika, ya, mendoakanmu, wahai orang-orang yang zalim. Wa ainullahi lam tanami, sedangkan kalian harus tahu Allah tidak pernah tidur. Orang yang berbuat zalim tidur enak-enak malam-malam, yang dizolimi melek, angkat tangan, mendoakan orang yang berbuat zalim, dan ingat Allah tidak pernah tidur, dan doanya langsung tidak ada pembatasnya para jamaah, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, ya, wattaqi da'watal mazlum. Ini pesan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal saat ngutus Mu'adz untuk berdakwah, wattaqi da'watal mazlum, hati-hati sama doanya orang yang terzalimi, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena sungguh tidak ada pembatas antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian, jangan zalim. Kita sudah tahu apa yang ana maksud dengan zalim. Zalim kita sama Allah, zalim kita sama orang tua, sama orang-orang lain di sekitar kita, dan sama diri kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang bersikap adil, berada dimanapun, kapanpun, sampai kita mati. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini itu yang bisa saya sampaikan para jamaah sekalian. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.